Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi harramas siyama ayyamal a'yadi diyafatan li ibadis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allazi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin menjadi kalimat yang paling tepat kita ucapkan pada momentum mulia di pagi hari ini. Pasalnya Allah masih terus mengalirkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antaranya nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir dan menikmati kebahagiaan Idul Fitri bersama orang-orang yang kita cintai. Banyak saudara-saudara kita yang tidak merasakan aura dan kebahagiaan Lebaran karena sakit atau sudah dipanggil terdahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapnya. Semua ini harus kita syukuri agar kita tidak termasuk dalam golongan orang yang kufur nikmat dan juga menjadi orang-orang yang menyesal karena nikmat-nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini mari kita juga terus menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan tujuan utama sekaligus buah dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, yakni Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Sehingga bisa dikatakan bahwa hari ini setelah kita melaksanakan ibadah puasa digembleng selama 30 hari dalam kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sikap-sikap ketakwaan sudah seharusnya bersemayam dalam diri kita. Sikap itu diantaranya adalah keteguhan hati untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum Idul Fitri menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk mengumandangkan takbir, tahmid sebagai wujud mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar, tidak ada yang lebih besar darinya. Allah lah yang paling berhak atas segala apa yang terjadi di alam semesta, termasuk apapun yang terjadi pada diri kita. Kita hanyalah makhluk yang lemah yang tiada daya, makhluk yang diciptakan dari tanah, yang proses penciptaannya memberikan pelajaran mendalam bagi kesadaran tentang siapa kita, diri kita, di mana kita, dan akan kemana kita. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan dalam surat Al-Mu'min, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian dilanjutkan lagi, summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami menjadikan air mani di dalam tempat yang kukuh, rahim. Selanjutnya dilanjutkan lagi, summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhama fakasawnal idhama lahma thumma ansa'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani ini kami jadikan sesuatu yang tergantung, yang menggantung. Itu menggantung
darah maksudnya. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging, dari darah menjadi segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Dari 3 ayat ini menyadarkan kita kembali merenungkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa lemahnya kita. Jika kesadaran ini kita tanamkan dalam jiwa kita, maka bisa dipastikan kita senantiasa patuh dan takut akan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 ayat ini kita harus menyadari bahwa kita berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Kita berawal dari kondisi yang lemah dan kembali menjadi lemah. Kita akan melewati sebuah siklus yang berasal dari tidak ada dan kembali kepada ketiadaan kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un." Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, dari mati dihidupkan lagi, kemudian Dia akan mematikan kamu, akan dimatiin lagi, Dia akan menghidupkan kamu kembali, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Al-Baqarah ayat 28. Kumandang takbir di hari fitri ini harus kita tancapkan juga dalam hati kita. Takbir yang membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah harus serta-merta mengecilkan nafsu kesombongan kita. Takbir tanda kebahagiaan Idul Fitri harus serta-merta menjadi tanda perubahan untuk menjaga kesucian ini. Takbir di Idul Fitri ini harus tumbuh dari dalam hati untuk menjadi pujian terbaik bagi penguasa alam semesta. Nah, dari penjelasan itu kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya kita diciptakan dari tanah, dari tiada menjadi dihidupkan kembali, kemudian dimatikan kembali. Jadi ada siklusnya tuh, dari tiada menjadi ketiadaan. Nah, hendaknya dalam renungan Idul Fitri kali ini banyak-banyaklah kita bersilaturahmi, terutama sekali kepada orang tua kita. Bagi yang telah meninggal dunia, kita bacakan Fatihah kepadanya supaya amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Nah, itu kita Fatihah tuh, jangan di Idul Fitri aja ya. Idul Fitri spesial, tapi kalau bisa tuh setiap kita habis sholat, kita doakan orang tua kita yang telah meninggal dunia, saudara-saudara kita, sanak famili kita doakan tuh. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahum. Nah, untuk semuanya tuh. Kalau untuk orang tua laki, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha. Untuk perempuan, doain dah tuh, sebutin namanya dah. Nah, kalau yang masih hidup, datengin ke rumah. Kalau bisa tuh pas habis isya tuh kan opor sama ketupat udah jadi, bawain ke rumah orang tua kita, datengin silaturahmi dah. Jangan minta maafnya pas lebaran aja ya. Pas di situ langsung minta maaf. Malaikat langsung catat tuh, ya Allah, ini anak berbakti banget tuh. Jadi silaturahmi kepada orang tua kita. Nah, bagi tetangga-tetangga kita juga kan sehabis kita berbuka puasa ya kita takbiran itu. Salat Isya takbiran bersama-sama dengan terutama di komplek kita nih. Nah, kalau ada silaturahmi itu kalau bisa tuh pada datang ke masjid, sama-sama ramaikan masjid itu kita dengan bertakbir. Nah, nggak bisa 2 putaran atau 1 putaran, ya
Bisa yang satu putaran duduk di sini sama-sama kita takbir. 2 putaran, 3 putaran, 3 putaran takbir maksudnya. Kalau bisa sejam, 2 jam, 3 jam, ya itu lebih bagus lagi. Setelah itu kepada DKM nih, kalau bisa nih ada dah acaranya itu. Di stop misalnya jam 9 kita stop dulu, kita kirim-kirim doa bersama-sama tuh. Kirim-kirim doa kepada yang telah meninggal dunia, siapa yang memberikan wakaf di masjid-masjidnya ini, kita tahlil lah tuh. Setelah tahlil, nah acara bersama-sama ada tuh, makan bersama, ketupat, ada opor, ada rendang. Nah, ajak semuanya itu. Nah, di situ akan timbul rasa persaudaraan yang kental tuh. Walaupun kita di negeri rantau itu, kita akan menjadi seperti saudara di situ. Nah, itulah manfaatnya dari silaturahmi. Nah, bagaimana kita meminta maaf kepada orang tua merupakan suatu riwayat yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dapat kita jalankan sebagai sunnahnya. Bunyi hadisnya, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, kemarahan Allah tergantung kemarahan orang tua. Nah, dari sini kita dapat ambil kesimpulan nih. Jangan sampai kita lebaran kagak minta maaf sama Allah, sama orang tua kita. Karena keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua. Nah, di situ tuh berkahnya tuh. Minta sama kita doa, minta sama orang tua kita doainnya biar jadi sukses, biar berkah hidupnya. Nah, di situ tuh. Itu langsung tembus langsung ke Allah tuh doanya. Enggak ini langsung diijabah. Makanya kalau yang punya orang tua masih hidup, itu merupakan perisai kita dah tuh, istilahnya pintu surga kita. Nah, di situ minta maaf, minta doanya, minta keramatnya di situ. Jangan jarak-jarak ke wali-wali, ke mana-mana pada datang. Orang tuanya kagak ditengokin. Jangan, orang tuanya tengokin dulu, baru ntar jarak ke wali boleh. Bukannya kagak boleh, boleh jarak ke wali-wali, ke orang-orang alim boleh. Tapi kalau masih ada orang tua, datengin orang tua kita dulu. Datengin, jangan datengin doang. Bawa deh tuh gembolan, jeruk 2 kilo, apel, pir. Dari situ kan kita, insya Allah tuh nyak kita atau ibu kita tuh ngomong, ini anak bawain ginian, ya Allah, jauh-jauh dari mana-mana deh dibawain inian, ya Allah, tambahin lagi rezekinya ya Allah tuh. Dari situ langsung tembus Allah. Kagak pakai kata apa-apa, malaikat langsung catat tuh. Tambah ntar kan barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambahkan. Fa iz ta'azzana mu'azzinun la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatmu, maka akan aku tambah nikmat-nikmat yang lain. Dan barang siapa yang kufur akan nikmatku, maka azabku sangat pedih. Tuh, kita kan bersyukur. Kita udah digedein sama orang tua kita, dikasih pendidikan yang terbaik supaya kita menjadi anak yang sukses. Gak ada orang tua yang doain anaknya belangsak, gak ada. Orang tua doain anaknya supaya sukses, hidupnya berkah, banyak berkah. Gak minta apapun dia. Masa kita sama orang tua kita pelit? Jangan, bawain tuh makanan gegawan tuh bawain. Jadi gitu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Tuh, Allah menyuruhkan berbuat baik kepada ibu bapa kita. Nah,
Dari ayat tadi yang saya bacakan, bahwasanya kita harus berbuat baik kepada orang tua kita. Di momen akhir Ramadan ini, marilah kita datengin tuh orang tua kita, bawain tuh ketupat, bawain opor ayam, daging rendang, terserah dah. Mau sekilo, mau 2 kilo, terserah. Datengin dah tuh orang tua kita. Kita kasih dah tuh, cicipin makanan buatan mantunya. Kan begitu. Jadi afdol dah tuh. Nah, setelah itu kan besok Idul Fitrinya, minta maaf dah tuh sama orang tua kita, sama sanak famili kita. Minta doanya supaya hidup kita berkah. Karena doanya orang tua merupakan doa yang mustajab, yang langsung diterima Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ridallah fi ridha walidain wasuhtullah fi suhti walidain. Tuh, ya. Bagi yang kagak bisa pulang kampung, telepon dah tuh orang tua kita. Kalau kagak bisa telepon, video call. Masa pelit banget sama orang tua kita, dia udah ngebiayain kita banyak berjuta-juta. Nah, telepon dah tuh, minta maaf, minta doanya. Semoga apa-apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan saya akan tutup dengan mengucapkan selamat Idul Fitri minal aidin, atas nama kru Cahaya Baitur Rahman mengucapkan selamat Idul Fitri minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.